Sudah di ya, baik. Oke. Suaranya kok kurang jelas ya, Bu? Coba Udah ada full Bu, ya. ini udah 100%. Dengeran nggak Bu? Iya, suaranya kok tidak jelas ya. Baik. Sekarang Bu Teri sudah siap ya. Bu Tenti sudah siap untuk menyampaikan ujian komprehensifnya. Kemarin disampaikan di dalam modul ajar apa? PBL apa PJPL? PBL Bu, Apa? PBL. PBL. Baik. Ya, Apa itu PBL? project basic learning. Hmm? Apa? Project basic learning. Project atau problem? Problem astagfirullah. Aduh, Berarti apa? Pembelajarannya berbasis apa? berbasis teknologi. Eh, Berbasis problem, berbasis masalah. berbasis masalah astagfirullah. Grogi. Kemarin tentang apa yang di temanya? Oh, temanya ciri-ciri anak soleh Bu, ciri-ciri munafik Kelas berapa? kelas 4. Coba bisa dipraktekkan dulu apa langkah-langkah dalam pendahuluan, kegiatan inti dan penutup di modul ajar yang kemarin disampaikan ya. Coba dipraktekkan kalau mengajar seperti apa, Bu Tenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anak ibu dalam keadaan baik semuanya ya. Sebelum belajar sebaiknya kita berdoa dahulu. Ayo siapa KM-nya yang memimpin? Silahkan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Roti warjuni warjuni ya arhamar. Apakah anak-anak hari ini pada hadir? Sebelum kita belajar, ayo siapkan dulu anak-anak buku dan alat tulisnya. Sebelumnya kita belajar, anak-anak ibu, jangan lupa, jangan lupa di samping kiri dan kanannya, lihat dulu ada sampah apa enggak. Sudah bersih Bu, Alhamdulillah. Ayo anak-anak ibu, apakah masih ingat minggu kemarin pelajaran apa? Kemarin pelajaran tentang salam. Ya, benar sekali. Kira-kira pertemuan ini kita belajar apa ya? Belajar tentang ciri-ciri, belajar tentang ciri-ciri orang munafik. Apa tujuannya? Tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya anak-anak ibu mampu menjelaskan orang-orang munafik. Yang kedua, anak-anak ibu mampu menyebutkan hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Yang ketiga, anak-anak ibu mampu menunjukkan ciri-ciri orang munafik. Yang keempat, anak-anak ibu mampu menjelaskan isi kandungan tentang ciri-ciri orang munafik. Nah, sebelumnya anak-anak tahu apa itu munafik? Munafik itu berasal dari kata nifak dalam bahasa Arab yang berarti kemunafikan atau berpura-pura. Secara istilah, nifak menggambarkan keadaan seseorang yang menampilkan keimanan tetapi menyembunyikan kekafiran atau keburukan dalam hatinya. Kata ini berakar dari perilaku dua muka atau tidak konsisten antara ucapan dan perbuatan. Nah, itu merupakan akhlak yang tidak terpuji. Nah, bagaimana anak-anak hukumnya orang-orang munafik? Hukumnya orang-orang munafik dalam Islam sangat berat karena mereka dianggap sebagai salah satu dalam Al-Quran orang munafik digolongkan sebagai orang yang berada di dasar neraka. Nah, anak-anak, ibu akan memutar video tapi minggu depan soalnya sekarang
tentunya tidak memungkinkan ya. Nah, Ibu memberi saja kesimpulan langsung sama hadisnya. Hadisnya tentang ciri-ciri orang munafik. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatu munafiki salasan ida hadasa kadaba wa ida wa ada ahlafa wa ida uhtima utu minahan. Artinya, tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, ia mengingkari. Dan jika diberi amanah, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, anak-anak, mengenal ciri-ciri orang munafik itu apa saja? Ciri-ciri orang munafik, jika berkata ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika dipercaya ia khianat. Berikut ini ada gambar anak-anak. Coba lihat gambar tersebut. Mana yang gambar yang munafik, ciri-ciri orang munafik. Nomor 1, Bu. Nah, itu tandanya gimana anak-anak? Itu gambarnya sedang menyebarkan hoak. Sedang menyebarkan hoak atau berita-berita yang tidak yang berbohong, yang selalu khianat, yang suka ingkar. Nah, anak-anak, apakah anak-anak sudah mengerti sampai hadis? Jadi, kalau sudah mengerti, sekarang sudah kesimpulannya ya. Minggu depan dilanjut. Kesimpulannya adalah kita tidak boleh berakhlak tidak terpuji. Harus gimana anak-anak? Harus berkata dengan jujur, tidak berdusta. Karena orang munafik cenderung tidak jujur dalam perkataannya. Mereka mengatakan yang berbeda dengan fakta atau kenyataannya demi kepentingan pribadi, sehingga dapat menipu dan merugikan orang lain. Nah, kedua, jika berjanji, ia selalu mengingkari. Nah, anak-anak tidak boleh ya. Tidak boleh begitu. Jadi kita harus berjanji. Salah satunya sifat munafik adalah tidak menepati janji yang telah dibuat mereka. Mereka sering mengucapkan janji untuk mendapatkan kepercayaannya, namun kemudian mengingkarinya tanpa alasan yang dibenarkan. Terus anak-anak, jika ingin dipercaya, kamu tidak boleh khianat. Orang munafik tidak dapat dipercaya, menjaga amanah yang diberikan kepadanya, mereka selalu berkhianat dan tidak bertanggung jawab, baik dalam bentuk materi, tugas, dan kepercayaan, sehingga mereka merusak hubungan dan kepercayaan orang lain. Jadi, orang munafik itu seringkali menutupi kebusukannya dengan berpura-pura atau perilaku yang tidak baik. Jadi anak-anak ibu jauhi sifat-sifat yang sifat-sifat tersebut, menjauhi sifat-sifat naudzubillah ya anak-anak. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini bersama pengertiannya, apakah anak-anak ibu sudah tahu pengertiannya? Pengertiannya adalah orang yang jika mengatakan sesuatu dia tidak sesuai dengan isi hatinya. Terus, ciri-ciri orang munafik itu jika berkata kita berdusta, jika berjanji ia mengingkari, jika dipercaya ia berkhianat. Selanjutnya anak-anak kerjakan soal yang ibu berikan dan dikumpulkan besok ya. Dan ibu ingatkan lagi, jangan lupa dibaca materi hari ini dengan materi selanjutnya di rumah ya. Pada pertemuan selanjutnya, nanti ibu tanya loh ya, bagaimana anak-anak ibu masa proses pembelajaran sekarang? Apakah menyenangkan? Alhamdulillah.
Terima kasih untuk anak-anak ibu yang telah berpartisipasi dalam pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran yang kita pelajari kali ini bermanfaat untuk kedepannya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Ayo kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Ayo, ketua kelasnya pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladina amanu wa amilus solihati wa wasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tenti, sudah bagus ya tadi menyampaikan materinya, sudah tertata dengan langkah-langkah pembelajarannya juga. Nah, baik sekarang Bu Tenti itu menggunakan teori apa di dalam pembelajaran yang dilakukan? Teori kelompok, Bu. Apa? Kelompok. Kelompok. Ya, teori belajar itu loh, ada konstruktivisme, ada Oh iya iya behaviorisme. Hmm. iya iya iya. Teori belajar ada teori belajar ada 5 ya Bu ya. Nah, dalam pembelajarannya Bu Tenti itu menggunakan apa? Menggunakan yang mana? Teori belajar yang mana? Apakah konstruktivisme, apakah behaviorisme gitu kan? Nah, itu yang mana? Teori belajar. Kalau tadi misalnya ada membuat kelompok, anak-anak dibuat untuk mendiskusikan ya, itu lebih mungkin Belajar kepada sosial ya Bu ya. konstruktivisme. Kenapa? Teori belajar sosial. Ya, gimana? Kenapa menggunakan teori belajar sosial? Supaya anak-anak lebih sama temannya gitu belajarnya berkelompok. Dibuat berkelompok-kelompok gitu ya. Ya, Oke. Di dalam pembelajarannya Bu Tenti, apakah sudah mengandung unsur HOTS? sudah Bu. Di mana unsur HOTS-nya? Buat Bu. Contohnya maksudnya. Ya, di mana Bu Tenti meletakkan HOTS itu di mana? Apakah di asesmennya, ataukah di materi ajarnya, ataukah di strateginya, atau di mana? Oh di materi ajarnya. Ya, coba tunjukkan materi ajar mana yang terintegrasi atau bernuansa eh, membangun berpikir tingkat tinggi. Dievaluasinya. Gimana Bu contohnya? Ya, Contoh contohnya. pertanyaannya. Ya, Oh iya, contoh pertanyaannya menunjukkan apakah gimana Bu Tanti? temanku menunjukkan sikap menjadi pribadi yang pandai bersyukur dan rajin beribadah dan tanggung jawab. Mm-mm. Apa lagi? Aku menunjukkan sikap menjadi pribadi dan tanggung jawab. Temanku memahami ciri-ciri munafik yang salah satunya
yang disyariatkan di dalam agama. Ya, terus? Sudah, munafik merupakan suatu terminologi dalam Islam yang kemudian merujuk kepada mereka yang berpura-pura mengikuti ajaran agama Islam, namun sesungguhnya memungkinkan. Ya, baik. Oke, bagaimana caranya Bu Tenti untuk mengembangkan inspirasi di kelas? Bagaimana? Gimana Bu? Untuk menumbuhkan inspirasi di kelas seperti apa? Ulangi lagi Bu. Untuk menumbuhkan inspirasi. Inspirasi di kelas ya anak-anak membuat kelompok, terus membuat kelompok, lalu bagaimana ciri-ciri orang munafik itu, isi saya mengisi kelasnya dengan berbagai media pembelajaran, literasi dan numerasi untuk anak didiknya. Menuntut penggunaan media dalam pembelajaran dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan anak-anak, Bu. Ya, baik. Oke, sekarang eh, eh, asesmennya menggunakan apa, Bu Tenti? Assessment. Assessmentnya menggunakan apa? ATK, alat tulis, Bu, kertas. PTK-nya kemarin apa judulnya? Bu, Ya, kalau assessment itu penilaian, penilaiannya dengan menggunakan apa gitu ya? oh iya iya. Jenis-jenisnya apa saja? Oke, baik. Sekarang sudah PTK-nya tentang apa? PTK-nya tentang peningkatan hasil belajar peserta didik, materinya ciri-ciri munafik melalui model pembelajaran kooperatif CIKSA kelas 4, Ya. Bu. Kenapa alasannya mengangkat tema itu? Ada masalah apa? Mana, Bu? Ada masalah apa? Problemnya di mana? Problemnya, problemnya di itu, Bu, apa membuat suatu perencanaan pembelajaran mulai dari membuat perumusan pembelajaran problemnya yang menjadi objek penelitian yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah materi ciri munafik yang menjadi sudut penelitian adalah siswanya terlalu banyak, Bu. Penelitiannya pertimbangan bahwa prestasi peserta didik belum optimal, masih rendah di kelasnya, Bu. Soalnya banyak itu apa namanya muridnya. Ya, baik. Oke, sekarang coba baca Al-Qur'annya, Bu Tenti. Ya, Bu. Baca surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 10.
billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim gisawatu wa lahum adabun alim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'min. Yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum adabun alim bima kanu yaktubun. Shadaqallahul adzim. Ya. Nanti makhorijul hurufnya diperhatikan lagi ya. Bacaan tajwidnya. Coba di ayat 9. Ada bacaan apa saja? Ayat 9. Ada ikhfa, anfusaum, ada ikhfa, ikhfa, anfusaum, ikhfa, idgham. Terus apa lagi? Ada idgham, ada mad asli, mad tobi'i, ada takhim, waladina, mad tobi'i, terus ada mad badal, ila, mad ja'i, jemput fasil, anfusahum, ikhfa, Terus anfusahum, ijhar sapawi, wama yasmurun, mad asli, mad aridi sukun, oke. Shinnya ya, bukan yas urut tapi yash. Shin. yash. Hmm. Oke, baik. Terus coba sekarang nulisnya, Bu Tanti. Bu Tanti. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Terus surat Al-Ikhlas ya, lengkap dengan Bismillah dan harokat.
Ya, Bu. Udah, Bu Tanti, Ya, Bu. coba ditunjukkan. Ya, baik, cukup. Saya kira Bu Tanti ya, terima kasih. Tulisan sudah lumayan, tinggal ngajinya ya nanti ya yang agak diperhatikan tajwidnya sama makhorijul hurufnya, bunyi shin, bunyi kho, gitu kan harus sesuai dengan makhorijul hurufnya. Baik, saya kira itu cukup ya. Terima kasih, Bu Tanti bisa meninggalkan ruang Zoom. Kasih, Bu. Ya, sama-sama. Tolong dipanggilkan berikutnya ya. Oh iya, Bu. Ya, baik, terima kasih. Ditutup dulu.